Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Selamat pagi kawan-kawan media cetak maupun juga media elektronik yang selalu semangat untuk menyuarakan kegiatan yang dilaksanakan oleh gugus tugas dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Pada hari ini saya perlu menyampaikan himbauan yang baru nomor 215 tahun 2020 dalam rangka menyikapi perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali. Saya perlu menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali akhir-akhir ini, minggu akhir ini. Pertama, bahwa data penyebaran COVID-19 khususnya transmisi lokal wilayah Kabupaten Kota Sebali cenderung meningkat, sehingga harus semakin diwaspadai dan diantisipasi agar tidak terjadi penularan yang semakin meluas demi keselamatan kita semua. Jadi saya mengatakan setiap hari perkembangan COVID-19 ini transmisi lokalnya mengalami peningkatan, khususnya di beberapa wilayah yaitu Denpasar, Badung, kemudian Tabanan, Lumpung. Jadi 4 kabupaten ini mengalami peningkatan transmisi lokal. Kemudian munculnya kasus baru COVID-19 ini sebagian besar tanpa menunjukkan gejala atau orang tanpa gejala OTG, sehingga betul-betul tidak kelihatan apakah orang ini dalam status terkena COVID atau tidak. Jadi kalau tidak dilakukan rapid test atau swab, maka kita tidak tahu orang tersebut terkena COVID apa tidak. Tapi sekarang kita di Provinsi Bali sedang menggiatkan rapid test dan swab untuk mengetahui status seseorang, terutama yang bersentuhan dengan pasien yang positif COVID. Sehingga kelihatan memang kalau kita aktif melakukan satu upaya rapid test dan swab, itu ketemunya yang positif jadinya meningkat. Menurut saya ini satu hal yang bagus karena kita bisa sejak dini mengetahui tentang kondisi masyarakat yang berpotensi menularkan penyakit kepada para warga yang ada di sekitarnya. Saya kira ini satu hal yang bagus, namun kita tentu harus mengendalikannya agar proses ini berjalan dengan baik, sehingga kalaupun ada penambahan positif tetap dapat dikendalikan. Dan sejauh ini walaupun ada penambahan, kalau secara relatif kita bandingkan dengan daerah lain, itu penambahan kita di Provinsi Bali relatif kecil. Hal ini dibuktikan dengan dulu Provinsi Bali itu masuk ke dalam kelompok 10 besar di urutan ke-7 jumlah kasus positifnya. Sekarang kita sudah berada di posisi urutan ke-13. Jadi artinya daerah lain itu lebih cepat pertambahannya. Bali ada nambah, tapi penambahannya relatif kecil dan bisa kita kendalikan. Nah, oleh karena itu ini perlu diikuti dengan satu upaya yang lebih giat lagi, lebih semangat lagi, karena ada kecenderungan menurunnya disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol COVID-19. Saya memantau situasi lapangan, adanya penurunan disiplin masyarakat dalam menerapkan
melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Pertama, kerumunan di mana-mana mulai muncul, dan yang kedua, tidak tertib, tidak disiplin, seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Jadi itu paling kelihatan situasi lapangannya. Masih banyak yang tidak menggunakan masker dan juga tidak memperhatikan jaga jarak satu sama lain, sehingga ini bisa menjadi potensi penularan karena adanya orang tanpa gejala yang mungkin saja sudah terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, saya perlu menyampaikan kepada masyarakat seluruh Bali bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi saat ini merupakan masalah kita bersama yang harus dijalani dengan penuh semangat, kebaikan dan ketulusan hati, kesabaran, ketabahan dan kegigihan, serta paras paro, gilik sabuluk, salulung, sembahyang take, tiada lain dan tiada bukan adalah demi kepentingan dan keselamatan kita bersama. Menghadapi kondisi demikian, sedikit pun kita tidak boleh merasa bosan, tidak boleh ada rasa jenuh, tidak boleh ada rasa putus asa, tidak boleh hilang, tidak boleh saling menyalahkan. Sing dadi bengkung, sing dadi memboye. Jadi ini harus menjadi sikap kolektif kita bersama agar kita semua bisa selamat demi diri sendiri, demi keluarga, demi sahabat, dan demi untuk keselamatan kita semua. Oleh karena itu, saya menyampaikan himbauan sebagai berikut. Pertama, bagi peserta didik agar tetap belajar di rumah. Dua, melarang kegiatan keramaian termasuk tajen. Saya mewanti-wanti, tidak boleh ada tajen. Dan kalau ada yang melakukan tajen di satu tempat, saya minta penegak hukum untuk menindak, membubarkan, dan mengambil tindakan hukum lainnya. Saya mendengar di beberapa wilayah masih ada tajen, meskipun kemudian dibubarkan. Artinya masyarakat masih punya niat untuk mengadakan tajen. Ini tidak boleh, kita harus disiplin. Tiga, melarang operasional dan aktivitas objek wisata, hiburan malam, dan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang. Empat, kegiatan adat dan agama hanya boleh dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 25 orang. Karena sudah ada surat edaran Menteri Agama mengenai pembukaan tempat ibadah. Dibuka tetapi harus dibatasi, yaitu maksimum 25 orang. Berlaku untuk semua tempat ibadah. 5. Membatasi perjalanan keluar Bali, khususnya ke daerah yang masuk zona merah COVID-19. Saya mengimbau kepada masyarakat Bali, kalau tidak penting sekali, sebaiknya hindari dulu pergi keluar Bali. Terutama sekali kalau akan menuju ke daerah-daerah zona merah. Jadi kalau mau keluar Bali silakan, tapi di daerah-daerah yang zona hijau, yang aman, yang sehat. 6. Mengurangi aktivitas keluar rumah. Dalam hal melaksanakan aktivitas keluar rumah, agar masyarakat dengan tertib dan disiplin mengikuti protokol pencegahan COVID-19, yaitu A. Selalu menjaga jarak fisik dan sosial. Jadi harus betul-betul tertib. Kalau berinteraksi di luar rumah, kemanapun, dimanapun, itu agar selalu memperhatikan jarak satu sama lain, minimum 1 meter. B. Wajib menggunakan masker.
Jadi kalau keluar rumah, selama dalam perjalanan, selama di tempat acara, agar selalu menggunakan masker sampai balik lagi ke rumah. Ini penting untuk mencegah terjadinya penularan. C. Selalu mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. 7. Selalu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara A. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi suplemen seperti vitamin, madu, ramuan tradisional, dan lain-lain yang menyehatkan tubuh dan memperkuat imunitas. B. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Saya kira kita di Bali harus dilengkapi lagi dengan bumbu-bumbuan yang membuat kita sehat. Misalnya bumbu basa genep, saya kira itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. C. Rajin berolahraga secara teratur supaya sehat. Dan D. Beristirahat dengan cukup. Saya kira kombinasi konsumsi makanan, olahraga, istirahat cukup itu akan meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Yang berikut saya perlu menyampaikan ke-8, yaitu kepada Satgas Gotong Royong di desa adat dan relawan COVID-19 di desa atau kelurahan agar tetap melaksanakan tugas dengan disiplin, menjaga wilayahnya sesuai dengan surat edaran gubernur, agar tetap dijalankan dengan tertib dan disiplin yang meliputi A. Meningkatkan pengawasan terhadap warga masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayahnya. B. Meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan warga masyarakat keluar atau masuk di wilayahnya. C. Bertindak dengan cepat dalam melakukan pencegahan munculnya kasus COVID-19. Ini perlu saya mengingatkan kepada Satgas Gotong Royong di desa adat dan relawan desa atau kelurahan bahwa di sejumlah wilayah kabupaten kota di Bali, di beberapa desa itu sudah termasuk kategori merah karena banyak terjadi kasus. Maka harus selektif di dalam mengawasi masyarakat yang masuk atau keluar ke wilayah itu. Misalnya di Buleleng, desa Bondalem yang tadinya itu terkena banyak kasus, maka warga di desa Bondalem ini sebaiknya membatasi diri untuk masuk ke desa lain agar tidak menularkan penyakit kepada warga di desa lain. Atau warga dari desa lain kurangi berkunjung ke desa Bondalem tersebut. Contoh, juga desa-desa yang lain di desa Aguan Bangli, kemudian juga desa-desa lain yang di kabupaten kota, dan terutama sekali sejumlah desa kelurahan yang ada di Denpasar yang sudah merata terkena kasus. 9. Ini saya tunjukkan kepada Bupati Wali Kota agar A. Lebih tanggap dan cepat melakukan upaya pengendalian penularan COVID-19. Lebih berani, lebih tegas, lebih cepat, dan lebih tanggap di dalam mengendalikan penularan COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Saya melihat ada kecenderungan menurun, dan ini terlihat dari gejala meningkatnya transmisi lokal COVID-19. Ini harus betul-betul menjadi perhatian serius Bupati Wali Kota Sebali. Tidak boleh lengah, tidak boleh rileks, apalagi membiarkan suatu kejadian di wilayahnya. B. Tetap membatasi waktu beroperasinya pasar tradisional, warung, pasar swalayan, toko modern, pusat perbelanjaan, dan restoran. Boleh dibuka, tetapi batasi apakah jamnya atau aktivitas lainnya.
metode untuk transaksi, untuk berbelanja dan sebagainya. Dipersilahkan kepada Bupati Wali Kota sesuai dengan kondisi wilayahnya untuk menerapkan disiplin di dalam beroperasinya pasar tradisional maupun juga pasar-pasar modern yang lain. C. Agar selalu berkoordinasi secara intensif dengan gugus tugas provinsi dalam menangani masalah COVID-19. Saya perlu menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri, tapi harus bersinergi, berkoordinasi dengan jajaran pemerintahan secara vertikal di pusat, di provinsi maupun juga kabupaten kota, sehingga kita sama-sama bisa mengatasi dengan cepat dan dengan baik agar pengendalian itu betul-betul bisa kita jalankan secara tertib. 10. Saya mengajak, marilah kita terus bersatu padu untuk membangun optimisme, seraya terus berdoa dengan cara dan keyakinan masing-masing agar COVID-19 segera kembali pada posisi dan fungsinya sebagaimana mestinya. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya konkret secara skala dan niskala agar COVID-19 ini segera kembali pada posisi dan fungsinya, sehingga Bali betul-betul bisa cepat terbebas dari COVID-19. Himbauan ini berlaku sejak hari ini sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Demikian agar himbauan ini dilaksanakan dengan tertib, disiplin, serta penuh rasa tanggung jawab dari semua pihak demi kepentingan kita bersama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Dan tolong sampaikan ini, sebarkan ini kepada seluruh masyarakat supaya menjadi bagian dari upaya dan tanggung jawab bersama menjaga Bali ini dalam penanganan COVID-19 yang kita sampai saat ini mendapat penilaian yang cukup baik, cukup berhasil. Tapi ini tidak boleh membuat kita ini lengah. Tapi justru kita harus semakin aktif, bersemangat, bekerja keras, bersinergi, berkolaborasi, dan menjauhkan sikap-sikap negatif di dalam penanganan COVID-19 ini. Sekian, saya dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Bapak. Saya dari Kompas, Pak, mengenai terkait imbauan Bapak mengenai akan lebih mengintensifkan pemeriksaan penapisan ya, baik berupa rapid test maupun swab, terutama rapid test ya, untuk mengetahui sejak dini potensi penyebaran kasus ini. Nah, berkaitan dengan itu Pak, kesiapan dari aparatur Bapak maupun peralatan maupun SDM ke Bapak sekarang ini. Itu pertama. Yang kedua Pak, memang dalam beberapa hari terakhir yang berdasarkan data yang kami terima baik dari gugus tugas nasional maupun gugus tugas provinsi dan juga gugus tugas kota, kan memang ada kecenderungan transmisi lokal yang naik sekarang Pak. Di Sabtu lalu ada 33 kasus, itu mayoritas TL. Kemarin juga Pak Dirut ya. Artinya kan ini sesuai dengan prediksi awal bahwa setelah PMI kita pulang semua, ini yang perlu diwaspadai. Nah, bagaimana menurut Bapak sendiri mengenai kemungkinan jadi gelombang kedua dari pandemi COVID ini akibat mulai adanya pengelolaan aktivitas masyarakat. Antara kedua itu Pak. Jadi begini, kita ada 22.000 PMI ABK warga Bali bekerja di luar negeri. Hampir 12.000 sudah kembali ke Bali. Kemudian mereka ini datang ke Balinya itu ada yang, kalau menurut data yang saya terima, itu sejak
awal Februari sudah datang dari luar. Pada saat itu Indonesia dan Bali belum menerapkan siaga darurat atau tanggap darurat COVID-19. Hanya mereka waktu itu datang dengan ngecek di bandara dengan termogan atau pengecekan suhu tubuh, lantas pulang ke rumah masing-masing. Ini telah didata. Ternyata mereka ini setelah bergaul pulang ke desanya itu banyak yang positif. Ini ketahuan setelah kita melakukan pengujian pada saat terjadi kasus positif dengan melakukan kontak tracing. Jadi sebenarnya transmisi lokal ini juga munculnya dari PMI, menular ke keluarga, menular ke warga sekitarnya. Oleh karena itu mulai tanggal 22 Maret 2020 ini kita menerapkan standar yang lebih ketat dari kementerian, yaitu kita melakukan rapid test di bandara. Yang negatif itu boleh pulang karantina mandiri, yang positif ditangani di rumah sakit. Kemudian ternyata yang negatif rapid test ini belakangan positif juga. Ada sudah di rumahnya, menular juga pada keluarganya, menular juga kepada warganya. Akhirnya kita baru menyikapi pada tanggal 13 April dengan mengundang Bupati Wali Kota se-Bali agar para TNI ABK ini kita karantina semua. Yang positif dikarantina oleh provinsi, yang negatif dikarantina oleh kabupaten kota di hotel. Dari situ baru penularan itu bisa dikendalikan. Namun yang sudah terlanjur menjalani karantina mandiri ini ternyata memang belakangan positif. Oleh karena itu kita kemudian menerapkan pengetatan lagi dengan melakukan uji swab kepada semua penumpang yang masuk ke bandara, datang dari luar, termasuk PMI dan ABK-nya. Di bandara itu langsung diambil swabnya, jadi ketahuan sudah yang positif dirawat, yang negatif kemudian dikarantina di kabupaten kota. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah karena ada yang datang bulan Februari awal, maka Satgas Gotong Royong saya tugaskan untuk melakukan pendataan ke desa-desa yang ada PMI-nya, ada ABK-nya. Ternyata dari data yang ada di kita sekitar 4.800 ABK yang pulang sebelum memberlakukan pengetatan karena belum berlaku tanggap darurat. Jadi itu masih diperiksa dengan suhu 4.800. Itu kemudian dikejar di semua desa oleh Satgas Gotong Royong. Itu sudah masuk sampai minggu lalu itu lebih dari 3.000, dan Astungkare sebagian besar negatif karena dilakukan rapid test terhadap semua yang pulang duluan ini, dilakukan rapid test. Bagus sekali oleh Dinas Kesehatan dipimpin oleh Ketua Harian Pak Seda. Ini kita aktif mengejar semua yang pulang ini 4.800 di rapid test di semua desa di seluruh kabupaten kota di Bali. Sebagian besar negatif Astungkare. Kemudian sekarang kita melakukan pengetatan lagi. Yang masuk ke Bali lewat udara harus swab, berlaku sejak tanggal 28 Mei lalu. Yang masuk ke Bali melalui pintu laut Gilimanuk harus rapid test, dan Menteri Perhubungan menyetujui
Sehingga sekarang ada tim gabungan yang bekerja di Ngurah Rai untuk memeriksa orang yang datang ini betul-betul dia membawa surat keterangan hasil negatifnya dari uji swab, baru boleh ke Bali. Kemudian yang di Gilimanuk itu kita bahkan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan aparat perhubungan itu melakukan pengetatan dengan dia harus membawa surat keterangan negatif hasil dari rapid test. Dan yang tidak ikut rapid test, supir segala macam karena membawa logistik harus lewat, maka di rapid test oleh gugus. Tiap hari ribuan yang di rapid test di Ketapang, tiap hari sampai malam. Ini Kadis Perhubungan, Satpol PP itu giliran petugasnya turun ke Banyuwangi, turun ke Gilimanuk sampai nyebrang di Ketapang, ada berapa titik checkpoint untuk memeriksa surat-surat dari orang yang masuk Bali. Luar biasa pengetatannya. Dan ini hanya terjadi di Bali dan apresiasi oleh berbagai pihak. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Bapak bisa bayangkan, ribuan tiap hari di rapid test. Kalau 1 bulan itu bisa habis 30.000. Bagaimana ini? Belum lagi yang ini kontak tracing, kita rapid test. Kayak kemarin di Guana itu 1.400 lebih rapid test. Itu dari provinsi menangani. Di Labuan juga 1 desa rapid test, di Bonale 1 desa rapid test. Semuanya pasalnya dari provinsi. Sehingga ketemu dia ini aktif. Sekarang lagi yang PDP yang kontak tracing ini lagi kita kejar. Tidak lagi dengan rapid test, dengan swab. Udah meningkat kualitasnya dengan swab. Maka ketemunya lebih banyak. Ya, risiko kita melakukan aktivitas untuk menguji ya lebih banyak. Tapi menurut saya ini pencegahan yang lebih baik daripada itu dibiarkan lama-lama. Saya kira itu bisa menolong karena ini adalah orang-orang tanpa gejala OTG. Jadi itu yang kita lakukan sehingga dengan demikian ini menjadi disiplin baru, upaya baru di Provinsi Bali untuk membuat masyarakat kita lebih sehat. Begitu. Satu lagi nambah Pak, izin Pak. Kalau sarana prasarana ada uji swab di Udayana, kemudian di Sangla, Rumah Sakit Bali Mandara, Warmadewa, itu sudah melayani uji swab untuk penumpang yang mau ke luar Bali. Nah, sekarang ada orang yang ini contoh nih ya, ini contoh nih. Yang mumpung nanya tadi yang 33 itu. Yang 33 orang itu 12 adalah orang Jakarta yang datang sejak berapa bulan yang dulu dia mau pulang ke Jakarta. Karena Jakarta memperlakukan uji swab juga, maka dia harus uji swab di sini untuk bisa dia pergi ke Jakarta. Sama juga kalau dia mau ke Bali harus uji swab di Jakarta, baru boleh beli tiket, baru boleh ke Bali. Nah, 12 orang itu positif uji swab, jadi itu adalah bukan warga Bali. Nah, dan juga ada bukan orang Jakarta saja, ada juga dari daerah lainnya. Nah, tapi ini kan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus bekerja secara bergotong royong. Jadi kita lakukan swab di sini, kemudian kalau dia positif dia tidak boleh pergi, lantas dia dirawat di sini dan ditangani oleh gugus tugas provinsi. Jadi itu yang ada. Jadi kalau kawan-kawan mau uji swab sekarang silahkan, itu bisa kita gratisin. Ini lama Pak ya? Ya. Bagaimana udah bisa Pak ya? Apa? Kemarin itu baru 3, baru Dayana, Sagrah, sama Warmadewa. Ya. Sekarang tambah dengan Bali Mandara Pak ya? Sedang siapkan Bali Mandara. Ya. Nggak lama lagi beres. Pak, nyambung juga Pak, ini bisa ada jadi pertanyaan dari beberapa teman yang melalui WA dulu. Pertama mengenai masalah penutupan objek wisata, ya, hanya gitu. Ya. Seperti apa sebenarnya? Karena kan ada di daerah Pak. Ya. Bukan provinsi menangani tapi di daerah. Ya. Sekarang di beberapa tempat kemarin kan juga ada yang sudah mulai dibuka walaupun tidak resmi. Ya. Nah sebenarnya seperti apa sebenarnya kriterianya nanti Pak? Karena bagi juga Bali juga masih menjadi
tujuan Ya. wisata barang dan tempat bagi wisatawan yang masih di Bali. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mengenai kemarin tambahan 5 atau 3 WNA yang kasus positif, mungkin Pak Sekda bisa menjelaskan itu sebenarnya mereka posisinya di mana Pak waktu itu, kemudian apakah mereka sudah di Bali atau mereka sudah lama berada di Bali atau baru datang dari Bali Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, mengenai objek wisata. Sebelum objek wisata kita bicara di Bali dulu. Saya selalu berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Nasional Bapak Doni Monardo bahwa yang sekarang dibuka prioritasnya tahap 1 adalah 102 kabupaten kota yang memang sama sekali tidak terjangkit COVID-19 di seluruh Indonesia. Ada 102 kabupaten. Bali tidak termasuk yang dibuka. Tapi ada surat edaran dari Menpan, Mendagri, kantor dan pelayanan publik boleh buka. Jadi sudah dibuka sejak tanggal 5 yang lalu. Tanggal 5 Juni. Dan kantor pemerintah provinsi juga sudah buka, sudah dipimpin langsung oleh Pak Sekda. Kabupaten kota juga sudah buka. Nah, untuk sektor-sektor yang lain kita belum buka. Apalagi pendidikan, apalagi pariwisata. Untuk pariwisata perlu dicatat sampai saat ini masih berlaku peraturan Menteri Hukum dan HAM mengenai larangan orang asing bepergian ke Indonesia, termasuk transit. Jadi dilarang. Jadi saya kira untuk membuka pariwisata pertama harus betul-betul kita Bali ini sehat, artinya tingkat kesembuhan dan tingkat kita dalam mengendalikan kasus COVID-19 ini betul-betul sudah baik. Sejauh ini arahan dari pusat gugus tugas bahwa pariwisata belum bisa dibuka. Saya sudah juga menugaskan kepada Kadis Pariwisata Provinsi dan mengontak langsung Kadis Pariwisata Kabupaten Badung agar tidak membuka objek wisata. Pantai termasuk tidak boleh dibuka untuk wisata. Gitu. Ini walaupun kewenangan di kabupaten kota, tapi sudah ada surat edaran dan himbauan gubernur tidak boleh membuka objek wisata, termasuk himbauan hari ini. Saya kira kita harus tertib semua. Nanti kalau buka kita akan umumkan setelah mendapatkan arahan dari gugus tugas nasional. Cukup? Apa? Oh, yang lainnya? WNA itu semua ada di Bali. Tidak ada WNA baru yang datang ke Bali karena kan tidak boleh. Jadi semua itu memang WNA yang positif-positif itu memang dari jauh sebelumnya sudah berada di Bali. Jadi ada turis yang belum balik, memang ada yang dia memilih tempat tinggal di Bali. Kan ada yang PPDN WNA yang 2 hari sebelumnya kalau nggak salah. Bukan dari luar, bukan dari luar. Perjalanan dalam negeri ya. Dia itu dalam negeri. Perjalanan dalam negeri. Sempat datang dari luar Bali. Ya kan orang sini ke daerah lain juga ada. Betul ya? Oke. Ya, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon lagi pakai fotonya. Oke. Mohon jaga jarak. Jaga jarak. Oke. Sambut. Pakai foto Niki nanti Bang Ibu ya. Semangat ya, semangat. Ah, Oke. ya, stop. Oke, terima kasih. Mohon izin. Oke. Izin. Itu semua WNA ada deh.